Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali bersama saya Wahyu Amatari Putra di Liputan Seputar Sukoharjo. Pemirsa, kali ini bertempat di auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo, terselenggara pelantikan dan talkshow yang diadakan oleh SMA Ibrahimi 1 Sukoharjo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Organisasi Siswa Intrasekolah atau OSIS merupakan organisasi yang menjadi wadah pembinaan kesiswaan dalam mengembangkan potensi, minat, dan bakat siswa. Kali ini pengurus OSIS SMA Ibrahimi 1 Sukoharjo periode 2024-2025 resmi menjadi dimisioner. Dengan resmi pengurus periode 2025-2026 juga dilantik meneruskan amanah dan tanggung jawab. Kegiatan tersebut juga diadakan talkshow yang bertempat di auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo sebagai bentuk penguatan karakter kepemimpinan serta wawasan keorganisasian. Mu'alim SAI MPDI selaku kepala sekolah dalam sambutannya menegaskan bahwa ada 3 hal penting yang harus dilakukan untuk meraih cita-cita. Setiap sesuatu ada penyakit, dan penyakitnya ilmu nisyan, lupa. Oleh karenanya kita sebagai santri, sebagai siswa harus tidak lepas dari yang namanya pen dan buku, catatan kecil. Pertama, kita harus menjaga akhlakul karimah, terutama kepada pengasuh, ahlul bait, para pemangku. Menjaga akhlak juga kepada dewan guru yang telah mendidik Anda dari kelas 10, bahkan sudah ada yang mau lulus hari ini kelas 12, harus selalu saling menghormati dewan gurunya dan didoakan dewan gurunya, semoga rezekinya lancar dan panjang umur. Yang kedua, dalam proses KBM, kalian semua harus semangat. Harus semangat di SMA Ibrahimi ini meraih cita-cita. Yang sudah ada bukunya silahkan dibawa, jangan dijadikan pajangan bukunya. Yang sudah dikasih buku paket dibawa setiap hari, jangan hanya dijadikan pajangan di kamarnya, dipelajari supaya cita-cita kalian dan orang tua tercapai. Yang ketiga, doakan orang tua. Kalian tentu ingin membahagiakan orang tua, doakan beliau-beliau semoga sehat, semoga panjang umur, semoga mampu mengirim kalian di pondok pesantren tercinta ini sampai kalian selesai. Di sini sudah ada S3. Sampai selesai S3. Harapan kami sebagai kepala sekolah SMA Ibrahimi 1 untuk adik-adikku kelas 12 tidak usah keluar dari pondok pesantren. Di sini sudah lengkap, ada S1 dengan beberapa jurusan, ada S2, bahkan sekarang sudah buka program doktoral. Jadi Anda pulang langsung di belakang dan di depan ada nama doktor, tambahan nama doktor dan magister. Itu harapan kami sebagai kepala sekolah SMA Ibrahimi. Tetap semangat, berproses dalam meraih cita-cita, membahagiakan orang tua tentunya. Razuk Akil Sabata selaku Ketua OSIS periode 2024-2025 dalam sambutannya juga menyampaikan harapannya kepada para pengurus OSIS periode 2025-2026 agar melanjutkan dan mengembangkan progres-progres yang sudah ada. Pembacaan SK oleh Kianto SPDI menjadi penanda resmi berakhirnya masa jabatan pengurus OSIS 2024-2025. Kemudian pembacaan baiat yang dipimpin langsung oleh Mu'alim SAI MPDI kepada para pengurus yang menandakan bahwa pengurus 2025-2026 resmi dilantik. Razuk Akil Sabata selaku Ketua OSIS periode 2024-2025 secara resmi menyerahkan jabatannya kepada Mohnik Malmuskis selaku Ketua OSIS periode 2025-2026 beserta penyerahan tanggung jawab kepada jajaran pengurus OSIS 2025-2026. Jadi kami di sini adalah Ketua OSIS baru periode 25-26 yang telah dilantik. Kami berterima kasih kepada kepala sekolah serta jajarannya serta siswa SMA Ibrahimi dan tak lupa juga seluruh senioritas kami yang telah mempercayai kepada kami atas jabatan sebagai Ketua OSIS SMA Ibrahimi. Jadi harapan kami ke depannya semoga proker-proker yang kami programkan terrealisasikan semuanya
baik program kecil maupun program besar. Semoga kedepannya lebih amanah, lebih jujur, dan lebih baik lagi ke depannya. Kemudian acara pun diserahkan kepada Muhammad Wildan Esos selaku moderator yang memimpin talk show pada siang ini. Dengan tema regenerasi sempurna menggenggam arus menuai sejarah, Dr. Maskuri MPD selaku narasumber menceritakan dan menjelaskan tentang bagaimana perjalanan menjadi seorang pemimpin. Sudah berapa buku yang Anda pelajari? Banyak sekali Anda yang banyak pelajari. Jadi Gus Dur itu waktu anak-anak itu pernah dicari sama ibunya. Satu hari tidak ketemu Gus Dur itu, dicari oleh ibunya. Bapaknya Gus Dur itu Menteri Agama, Kiai Wahid Hasyim. Satu ketika dicari, kemana Abdurrahman ini ya, kok tidak ada. Satu hari tidak ketemu tuh maghrib. Gus Dur ada di atap rumah, plafon. Nah, plafon rumah. Di atas plafon sedang membaca buku. Kenapa? Karena tidak ingin diganggu saat baca buku. Itu Gus Dur. Nah, menginjak usia remaja, Gus Dur itu mondok di tempat pondok-pondok yang salaf. Pondoknya salaf di pondok asrama perguruan Islam di Magelang, Jawa Tengah. Pondoknya ngaji terus Gus Dur, rajin sekali. Begitu selesai mondok, di rumahnya itu ada sekolah. Maka Gus Dur diberi tugas ngajar bahasa Inggris. Ngajar bahasa Inggris. Salah satu muridnya adalah Bu Sinta Nuriyah yang kemudian menjadi istrinya. Nah, ini berarti guru menikahi murid. Nah, itu Gus Dur. Mondok kemudian selesai kuliah ke Al-Azhar di Mesir, di Kairo. Pada saat kuliah, Gus Dur merasa apa yang dipelajari di Al-Azhar itu sudah dipelajari di Indonesia. Bahkan tidak pernah masuk kuliah. Nah, ini Gus Dur tidak masuk kuliah tapi karena sudah dibaca semua. Balaghah, mantek, nahwu, bahasa Arab semua sudah dipelajari. Akhirnya Gus Dur setiap hari nonton film di bioskop. Dan di Al-Azhar tidak lulus karena tidak mau ikut ujian. Kalau proses belajarnya perlu ditiru. Kalau tidak masuk kuliahnya jangan ditiru. Nah, nanti sampean alasannya, saya kan apa kata Pak Maskuri cerita Gus Dur, saya tidak masuk sekolah ke kelas karena saya belajar. Nah, kalau seperti Gus Dur tidak apa-apa. Nah, itu. Gus Dur. Kemudian Gus Dur menjadi ketua umum PBNU di mana? Di Sukorejo. Dulu Gus Dur tidak terkenal, hidupnya tidak punya rumah sendiri, kontrakan di Jakarta. Kontrakannya 3x4, 4x6 ngontrak. Rumahnya pindah-pindah. Terbentuklah kelompok-kelompok diskusi yang isinya anak-anak aktivis. Anak-anak aktivis, kelompok-kelompok diskusi, salah satu kelompok diskusinya namanya G24. Tujuan kami adalah untuk memperbarui regenerasi sempurna, yaitu regenerasi OSIS SMA Ibrahimi 1 Sukorejo, yang bagaimana kedepannya tidak hanya terkenal pada golongan pondok pesantren, akan tetapi hingga dapat menggemparkan dunia. Harapan saya bagi siswa dan OSIS SMA Ibrahimi 1 Sukorejo kedepannya makin jaya, makin sempurna hingga dapat menggemparkan dunia. Dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan para hadirin khususnya jajaran pengurus OSIS dapat menjalankan amanah organisasi dengan tanggung jawab dan bisa mengaplikasikan nilai-nilai kepemimpinan. S3 TV melaporkan.